Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali sahabat TNTP, jumpa di channel ini. Kita lanjutkan kembali mencari berbagai keunikan di sekitar kita. Hari ini kita akan menuju ke Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi. Ada informasi bahwa hari ini akan dilaksanakan perang obor atau obor-oboran ya. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali, yaitu setelah musim panen. Kita berangkat dari arah kota Ambarawa ya, menuju Salatiga, kemudian di jembatan Tuntang sebelum kota Salatiga. Kalau dari arah Semarang kita mengambil jalan alternatif via Beringin, karena ada informasi bahwa di Jalan Pantura, tepatnya di daerah Demak, ada perbaikan jalan sehingga dikhawatirkan macet ya. Jadi kita mengambil alternatif melalui daerah Beringin. Perang obor sendiri erat kaitannya dengan legenda Ki Gemblong ya, di daerah Jepara, bahwa Ki Gemblong yang dipercaya oleh Kiai Babatan untuk merawat dan mengembalakan ternak, tetapi karena terlena dengan ikan di sungai yang banyak sehingga ternak terlupakan. Kiai Babatan yang tidak terima dengan kelalaian Ki Gemblong kemudian memukul Ki Gemblong dengan obor dari pelepah kelapa ya, dari daun kelapa. Tetapi Ki Gemblong juga menggunakan obor yang sama untuk membela diri, sehingga terjadi pukul-memukul dengan obor dari pelepah pisang, pelepah kelapa dan pisang. Sehingga ya percikan apinya membakar kandang, sehingga ternak-ternak yang berada di kandang kaget karena awalnya sakit sehingga sembuh karena kaget dengan api itu. Sehingga ya sampai saat ini kepercayaan terhadap perang obor itu mampu mendatangkan kesehatan, tolak balak dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah sedikit legenda tentang perang obor atau obor-oboran ya. Tradisi perang obor sendiri dilaksanakan setiap Senin, tepatnya Senin Pahing ya, apapun tanggalnya, tetapi dilaksanakan di Senin Pahing malam Selasa ya, di bulan Zulhijjah atau bulan sebelum Suro kalau dalam bahasa penyebutannya. Sebenarnya rangkaian
perang obor sendiri sebenarnya dimulai dari sehari sebelumnya, dari selamatan di Punden Ki Gemblong, kemudian menyembelih hewan untuk dikorbankan untuk dimakan bersama, kemudian pentas wayang kulit, kemudian selamatan di masjid, hingga perang obor. Perang obor sendiri merupakan rangkaian penutup dari tradisi di Desa Tegal Sambi ya. Nah, kita mengambil rute setelah tadi dari Beringin menuju ke arah Purwodadi, dan kita di pertigaan Mintren ini lurus ke arah Pasar Gajah ya. Pasar Gajah sendiri tidak jauh dari Jalan Pantura di daerah Kudus, sehingga ya bisa menjadi rute alternatif dari lintas tengah menuju Pantura ketika terjadi kemacetan di jalur Pantura Demak Kudus. Termasuk gawe prajurit-prajuritan keraton ini loh, orang mana burung ini loh, gerbang kota gerbang kan. Memang rute jalan dari Mintren ke Gajah ini tidak terlalu lebar dan cukup menuntut kewaspadaan kita, kehati-hatian kita ya. Kemudian setelah kita sampai di Pantura, kita mengambil rute ke kanan menuju Jepara via Walahan, karena kita masih berada di barat kota Kudus, sehingga kita mengambil arah alternatif lagi, Jepara via Walahan ya. Dan setelah melewati Pantura, jalanan cenderung lebar dan lumayan mulus ya, karena sudah merupakan jalur utama, jalur akses jalan menuju ke Kabupaten Jepara. Dan kita langsung menuju ke Desa Tegal Sambi karena waktu sudah ya lumayan gelap, sehingga dikhawatirkan kita tidak bisa parkir dekat lokasi, karena memang ketika kita datang sudah mendekati jam pelaksanaan, kita dipastikan tidak akan bisa parkir mendekati lokasi, sehingga harus berjalan ya lumayan jauh lah, bisa sampai 2 km, dan kita langsung menuju ke perempatan Desa Tegal Sambi. Jadi
acara dimulai sekitar jam 8 malam, dimulai dari rumah petinggi ya, petinggi atau sesepuh Desa Tegal Sambi. Di sini acara persiapan dari pusaka, korampe dan lain sebagainya dimulai dari sini. Dan seluruh peserta ritual perang obor juga semuanya akan berangkat dari rumah ini ya, setelah mendapatkan prosesi ritual doa dan lain sebagainya. Dan karena ini masih dalam waktu apa ya, new normal, jadi panitia membagikan masker juga kepada para pengunjung, penonton, meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan penonton yang jumlahnya ribuan. Memang tradisi obor-oboran ini sejatinya dilaksanakan setiap tahun, tetapi karena pandemi 2 tahun terakhir dilaksanakan secara tertutup, hanya simbolis saja dan tidak boleh dilihat. Sehingga ya tahun ini setelah 2 tahun vakum, ya tentu saja anime masyarakat untuk menonton cukup tinggi ya. Karena ini merupakan event tradisional yang sangat langka. Iya. Dimanapun ada gitu. Dan hanya satu-satunya di Desa Tegal Sambi, benar ya Pak ya? Iya betul. Dan ini merupakan budaya yang apa ya, sudah mendunia. Mendunia. Pecah rekor muri Indonesia. Wah. Tepuk tangan semuanya. Iya. Tentunya ya para penonton sudah sangat gimana ya, antusias banget, nanti gimana gitu ya. Rindu sekali ya. Akan dilaksanakan. Ya. Nah, setelah beberapa rangkaian acara pembukaan sekitar pukul 8, rombongan obor dari rumah petinggi tadi ya sudah sampai ke perempatan Jalan Tegal Sambi, dan disinilah nanti perang obor akan bermula. Di titik inilah juga menjadi penanda bahwa ya disinilah pusat dari pelaksanaan tradisi perang obor Tegal Sambi ini. Sebelum dilaksanakan perang tentu masih akan dilaksanakan prosesi-prosesi pendahuluan seperti doa keselamatan dan lain sebagainya. Nampak sekali ya keramaian, kemeriahan, karena memang ya animo masyarakat yang luar biasa, bahkan dari berbagai kota yang datang di sini. Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan rombongan teman-teman dari Surabaya, dari Jakarta. Ya memang karena sudah lama tradisi ini tidak dibuka untuk umum, sehingga ya pada tahun ini merupakan pengobat rindu, tradisi yang unik-unik sekali.
Sepak bola api. Nah, ini yang dilatih semua. Sepak bola api yang akan dilaksanakan di Desa Kala. Kemudian juga tadi pagi ini ada festival berkebudayaan yang dilaksanakan di Desa Jogorojo. Tadi jadi bersama itu orang-orang di sana. Tujuannya itu untuk menangkap dan acara akan segera dimulai. Persilakan untuk para pengunjung penonton untuk diberikan jalan. Ya, semuanya mengangkatkan diri. Mengangkatkan dirinya masing-masing. Karena penonton bola akan segera dimulai. Baik, kita saksikan hadirin bola api sudah berkobar-kobar. Saatnya perang obor akan dimulai. Ya, perang obor 2022. Benar sekali. Desa yang memasang kuda-kuda. Ya, para penonton harap Nah, setelah prosesi, maka obor pertama akan dinyalakan, dan ini menjadi pertanda bahwa perang akan segera dimulai, sehingga para penonton yang tidak ingin terpercik bunga api ya harus waspada, harus minggir, karena di jalan inilah dari berbagai sisi perang akan dilaksanakan, dari keempat sisi, ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, dan arah selatan. Dan terkadang kita terlena dengan keramaian ini, tidak memperhatikan bahwa jalanan ini merupakan ajang perang obor-oboran nantinya, dan banyak warga yang juga tidak mengindahkan anjuran panitia untuk segera mengosongkan jalan, padahal acara segera akan dimulai. Memang api yang ditimbulkan dari pelepah daun pisang dan daun kelapa ini tidak begitu begitu berbahaya besar, tapi namanya api tetap cukup panas, tetap memiliki bahaya sendiri ya. Dan ketika kita salah kostum pun dengan pakaian yang mudah berlubang karena percikan bunga api juga akan menimbulkan masalah sendiri bagi pakaian kita, sehingga ya langkah baiknya jika kita melihat tradisi ini, kita pastikan bahwa pakaian yang kita gunakan benar-benar harus pakaian yang tidak mudah terbakar. Karena saya pernah merasakan 3 tahun yang lalu pakaian saya penuh dengan lubang bunga api karena percikan-percikan api dari perang ini. Dan obor yang sudah menyala ketika diangkat ke atas merupakan penanda bahwa dia menantang untuk perang bersama rekan lainnya ya, sehingga ketika obor sudah diangkat ke atas, itulah akan terjadi tumbukan saling pukul memukul menggunakan api tadi. Dan ketika kita menonton, jangan sekali-sekali kita memegang obornya dan mengangkat ke atas, karena akan disangka peserta
Jadi cukup melihat saja, kita nikmati keseruan-keseruan ini meskipun sedikit berbahaya. Nah, sahabat NTB, kita simak dahulu keseruan-keseruan tradisi ini, karena akan banyak-banyaknya sekali keunikan-keunikan keseruan dalam tradisi ini. Dari siapa itu? Sudah loro, memang.
sorry. Acara perang obor ini bisa berlangsung sekitar 1 jam ya, sehingga memang ya lumayan agak lama durasinya, dan kita bisa benar-benar menikmati keunikan, kemeriahan, juga keasikan tersendiri. Meskipun ya panas akan terasa di mana-mana karena memang api yang digunakan untuk kegiatan tradisi ini. Ini dananya yang dari timur nyerah nih. Ya. Ini udah nggak ada muncul. Nah, ini sementara lari ke kediaman Bapak Petinggi kan? Oh gitu. Ya, yang sebelah sana biar menikmati juga. Ya. Ya, oke. Ya. Yang sebelah timur rame. Yang sebelah barat juga rame. Halo. Udah banyak Ya. ya. Yang dari barat rame, dari timur rame, yang tengah. Ya, pemainnya yang kurang banyak ya, sehingga bisa dibagi sebelah timur, barat, tengah, bagus. Ya. Nah, inilah resiko-resiko yang akan dihadapi oleh penonton ya. Kalau peserta sendiri tentu karena mereka melaksanakan tradisi perang obor, jadi tidak menghiraukan panas ataupun resikonya, tetapi bagi para penonton alangkah baiknya memperhatikan keselamatan kita masing-masing ya. Meskipun bagi siapa saja yang terkena percikan bunga api dan panas, setelah selesai acara bisa meminta minyak untuk pengobat rasa panas di rumah petinggi tadi ya, di sebelah selatan perempatan Tegal Sambi ini. Dan ya setelah sekitar 1 jam lamanya tradisi ini dilaksanakan, ya sekitar pukul 9, setengah 10 malam acara ini berakhir, dan ribuan penonton akan berhamburan kembali menuju rumah masing-masing, sehingga ya menjadikan jalanan penuh sesak kembali. Dan inilah tradisi, keunikan tradisi di Tegal Sambi, sahabat TNTT. Keunikan di berbagai daerah akan terus kita kabarkan di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi keunikan di berbagai daerah di sekitar kita. Terima kasih telah menonton dan selamat malam.